masyarakat belum menemukan satu ruang komunikasi yang efektif dari rakyat ingin menyalurkan masukan kepada wakilnya. Dan ditemukan satu jarak yang sangat jauh dari gerbang sampai ruangan. Belum sampai ruangan pun di dalamnya beragam bentuk testimoni yang ditampilkan oleh wakil rakyat itu sendiri. Yang menyampaikan bahwa dinginnya AC, kursi yang empuk, kadang-kadang membawa suasana kantuk yang dalam. Bisa digambarkan dengan jarak yang demikian jauh itu, bagaimana suara-suara masyarakat, rakyat yang mewakilkan kepentingannya, bukan kedaulatannya. Karena kedaulatan tentu tidak bisa diwakilkan pada siapapun dari setiap warga negara Indonesia ini. Tapi kepentingan yang harus diserap sebagai aspirasi ini terasa jauh untuk didengar, terasa sulit untuk disimak. Maka ada baiknya, saya kira, desain bentuk bangunan yang dulu disiapkan untuk Ganevo oleh Bung Karno itu, yang memberikan makna keterbukaan, serapan aspirasi, kemudian harapan-harapan yang menghijau, sesuatu yang baru untuk kebaikan bangsa yang menyatu, akan lebih baik bila diusulkan secara praktis, dibukanya ruang komunikasi. 1 bulan 1 kali, dari daftar masyarakat yang alih-alih menuliskan dengan demonstrasi untuk izin, lebih baik dibuka pagar itu, didaftar dalam sebulan berapa yang ingin menyalurkan komunikasi dari aspirasi mereka, diberikan jadwal yang tetap untuk ditemui, diberikan rekaman yang bagus, dipublikasikan hasilnya, diupdate progresnya. Saya kira itu akan lebih efektif. Para rakyat yang mewakilkan aspirasinya, kemudian disampaikan dengan jadwal yang terukur, diterima dengan baik. Masyarakat tidak harus membawa sesuatu yang membahayakan, apalagi membawa alat-alat yang dapat merusak. Pintu dibuka, ruang diberikan, didengar aspirasi. Ini akan lebih efektif dibandingkan mungkin ada dana taktis yang harus datang ke masyarakat, menyerap aspirasi, berikan kesempatan mereka untuk datang yang memberikan kontribusi langsung berupa pemikiran, aspirasi, atau keluhan yang memang selayaknya untuk didengar. Ruang komunikasi yang efektif dari rakyat ingin menyalurkan masukan kepada wakilnya. Dan ditemukan satu jarak yang sangat jauh dari gerbang sampai ruangan. Belum sampai ruangan pun di dalamnya beragam bentuk testimoni yang ditampilkan oleh wakil rakyat itu sendiri. Yang menyampaikan bahwa dinginnya AC, kursi yang empuk, kadang-kadang membawa suasana kantuk yang dalam. Bisa digambarkan dengan jarak yang demikian jauh itu, bagaimana suara-suara masyarakat, rakyat yang mewakilkan kepentingannya, bukan kedaulatannya. Karena kedaulatan tentu tidak bisa diwakilkan pada siapapun dari setiap warga negara Indonesia ini. Tapi kepentingan yang harus diserap sebagai aspirasi ini terasa jauh untuk didengar, terasa sulit untuk disimak. Maka ada baiknya, saya kira, desain bentuk bangunan yang dulu disiapkan untuk Ganevo oleh Bung Karno itu, yang memberikan makna keterbukaan, serapan aspirasi, kemudian harapan-harapan yang menghijau, sesuatu yang baru untuk kebaikan bangsa yang menyatu, akan lebih baik bila diusulkan secara praktis, dibukanya ruang komunikasi. 1 bulan 1 kali, dari daftar masyarakat yang alih-alih menuliskan dengan demonstrasi untuk izin, lebih baik dibuka pagar itu, didaftar dalam sebulan berapa yang ingin menyalurkan komunikasi dari aspirasi mereka, diberikan jadwal yang tetap untuk ditemui, diberikan rekaman yang bagus, dipublikasikan hasilnya, diupdate progresnya. Saya kira itu akan lebih efektif. Para rakyat yang mewakilkan aspirasinya, kemudian disampaikan dengan jadwal yang terukur, diterima dengan baik. Masyarakat tidak harus membawa sesuatu yang membahayakan, apalagi membawa alat-alat yang dapat merusak. Pintu dibuka, ruang diberikan, didengar aspirasi. Ini akan lebih efektif dibandingkan mungkin ada dana taktis yang harus datang ke masyarakat, menyerap aspirasi, berikan kesempatan mereka untuk datang yang memberikan kontribusi langsung berupa pemikiran, aspirasi, atau keluhan yang memang selayaknya untuk didengar. Rakyat yang mewakilkan kepentingannya, bukan kedaulatannya. Karena kedaulatan tentu tidak bisa diwakilkan pada siapapun dari setiap warga negara Indonesia ini. Tapi kepentingan yang harus diserap sebagai aspirasi ini terasa jauh untuk didengar, terasa sulit untuk disimak.
Maka ada baiknya, saya kira, desain bentuk bangunan yang dulu disiapkan untuk Ganevo oleh Bung Karno itu, yang memberikan makna keterbukaan, serapan aspirasi, kemudian harapan-harapan yang menghijau, sesuatu yang baru untuk kebaikan bangsa yang menyatu, akan lebih baik bila diusulkan secara praktis, dibukanya ruang komunikasi. 1 bulan 1 kali, dari daftar masyarakat yang